Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi autokolimator. Berikut anggota kami. Yang pertama, Aza Aulia Wahyuni, NIM 1864002. Yang kedua, Rizka Isnaini Kurnia, NIM 1864006. Yang ketiga, Linda Sari, NIM 1864009. Dan yang terakhir, Yunika Devi Pratiwi, NIM 1864017. Berikut ini adalah beberapa materi yang akan dipaparkan mengenai autokolimator. Yang pertama, ada pengertian autokolimator. Yang kedua, ada prinsip kerja autokolimator. Yang ketiga, ada jenis-jenis autokolimator. Yang keempat, ada penurunan matematis. Dan yang kelima, ada aplikasi autokolimator. Di sini, saya Yunika Devi Pratiwi, NIM 1864017. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian autokolimator. Autokolimator adalah instrumen tunggal yang menghubungkan fungsi suatu kolimator dan teleskop, di mana mendeteksi pergeseran sudut kecil dari cermin dengan menggunakan sinar kolimasi itu sendiri. Kedua retisel diposisikan pada bidang fokus lensa objektif yang terkoreksi, sehingga sinar yang muncul adalah paralel. Ini merupakan konfigurasi biasa dan dikenal sebagai pengaturan tak terhingga, yaitu autokolimator yang difokuskan tanpa batas. Ketika memindahkan retisel dari bidang fokus dari lensa objektif, autokolimator dapat difokuskan pada jarak yang terbatas dan BEM menjadi berbeda atau menghasilkan gambar virtual. Bisa atau juga konvergen atau bayangan nyata. Hal ini menghasilkan autokolimator fokus bentuk BEM konvergen atau divergen tergantung pada arah di mana retisel dipindahkan. Autokolimator sendiri merupakan alat optik untuk mengukur non-kontak dari sudut. Mereka biasanya digunakan untuk menyelaraskan komponen dan mengukur defleksi dalam sistem optik atau mekanis. Autokolimator bekerja dengan memproyeksikan gambar ke cermin target dan mengukur defleksi gambar yang dikembalikan terhadap skala, baik secara visual atau melalui detektor elektronik. Autokolimator visual dapat mengukur sudut sekecil 1 detik bujur atau 4,85 mikroradian. Sedangkan autokolimator elektronik dapat memiliki resolusi hingga 100 kali lebih banyak. Di sini saya Aza Aulia Wahyuni, NIM 1864002 akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari autokolimator. Dalam bahasan sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa definisi dari autokolimator merupakan instrumen tunggal yang menggabungkan fungsi kolimator dan teleskop, di mana untuk kegunaannya di sini adalah untuk mendeteksi pergeseran sudut kecil dari cermin menggunakan sinar kolimasi itu sendiri. Adapun prinsip dasar dari operasional autokolimasi yang bisa kita lihat dalam gambar tersebut. Nah, jadi untuk prinsip dasarnya yaitu autokolimasi merupakan teknik optik yang digunakan untuk memproyeksikan sebuah retikel yang diterangi dan menerima gambar retikel setelah refraksi pada cermin datar, di mana untuk gambar yang tercermin itu akan dibawa ke fokus dari lensa objektif tempat lensa mata retikel berada, sehingga untuk gambar yang tercermin dari retikel diterangi oleh kolimator serta retikel okuler itu dapat diamati. Untuk yang selanjutnya, ketika sinar kolimasinya itu jatuh pada cermin yang tegak lurus dengan sumbu BIM, maka cahayanya akan dipantulkan di sepanjang jalan yang sama antara gambar yang tercermin serta lensa mata retikel yang terlihat ditumpangkan, maka tidak akan terjadi perpindahan. Kemudian jika reflektometernya itu dimiringkan dengan sudut alfa, maka sinar yang dipantulkan dengan 2 kali belokan itu akan menghasilkan 2 alfa. Di mana untuk gambar yang tercermin sekarang merupakan perpindahan lateral sehubungan dengan retikel lensa mata.
Kemudian jumlah perpindahan atau D adalah fungsi dari panjang fokus autokolimator dan sudut kemiringan reflektometer yang bisa dirumuskan dengan persamaan D sama dengan 2 alfa F, di mana F di sini merupakan panjang fokus efektif atau EFL dari autokolimator, sehingga untuk sudut kemiringannya itu bisa dirumuskan dengan persamaan alfa sama dengan D per 2F. Kemudian karena F itu merupakan konstanta dari autokolimator dan retikel lensa mata dalam satuan sudut, maka untuk sudut kemiringannya bisa langsung dibaca. Sehingga bisa disimpulkan bahwa prinsip dari operasi autokolimator yaitu autokolimator akan memproyeksikan seberkas cahaya yang kolimit. Kemudian reflektometri eksternal itu akan mencerminkan seluruh atau sebagian dari balok untuk kembali ke instrumen mana balok difokuskan dan dideteksi oleh sebuah fotodetektor. Autokolimator ini akan mengukur deviasi antara balok yang dipancarkan dan dipantulkan, karena autokolimator itu menggunakan cahaya untuk mengukur sudut yang tidak pernah datang ke dalam kontak dengan permukaan uji. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah cara kerja dari alat autokolimator. Cara kerjanya yaitu permukaan yang akan kita periksa terlebih dahulu harus kita pasangkan batang lurus sebagai penjamin bahwa pemindahan reflektor itu dilakukan sesuai garis lurus. Dengan demikian, target dari autokolimatornya itu bisa dipindahkan secara berurutan mulai dari ujung yang satu ke ujung yang lain dari permukaan benda ukur, dan kemudian bisa diulangi dengan urutan terbalik. Nah, biasanya untuk dudukan dari autokolimator itu dilengkapi dengan tabung yang berisi cairan gelembung seperti halnya pada pendatar. Oleh sebab itu, sumbu optis dari autokolimator itu bisa diatur sehingga horizontal dengan cara memutar 3 buah baut pengatur yang terdapat pada dudukan autokolimator. Autokolimator dengan dudukannya itu harus diletakkan pada permukaan yang stabil, misalnya di atas kaki penjaga yang kuat dari peralatan fotografi, dan diatur sehingga jarak lensa kolimator sampai pada permukaan benda ukur kurang lebih 0,5 meter. Nah, ketinggian autokolimatornya itu juga diatur sedemikian rupa sehingga garis pantul bisa terlihat sewaktu target diletakkan di dekat autokolimator. Kemudian sekaligus dilakukan pengecekan apakah permukaan yang diperiksa itu lebih horizontal dengan cara memindahkan target pada posisi yang paling jauh dari autokolimator. Nah, pada kedudukan tersebut, garis pantul harus selalu kelihatan. Jika tidak, maka permukaannya tidak horizontal. Nah, ketika tidak horizontal, maka kita harus mengambil suatu keputusan apakah permukaan bendanya itu harus diatur sehingga horizontal atau tetap akan dilakukan pengukuran pada posisi permukaan yang sedemikian dengan cara mengatur posisi dari autokolimator. Di sini saya Linda Sari, NIM 186400009, akan memaparkan tentang jenis-jenis autokolimator dan penurunan matematis dari autokolimator. Pada dasarnya, jenis-jenis autokolimator itu dibagi menjadi dua, yaitu digital autokolimator dan visual autokolimator. Nah, yang pertama di sini ada digital autokolimator. Bisa dilihat pada gambar 4. Itu yang sebelah kiri ada diagram digital autokolimator dan yang sebelah kanan itu adalah ilustrasi dari digital autokolimator. Autokolimator digital menggunakan fotodetektor elektronik untuk mendeteksi sinar yang tercermin. Nah, pada digital autokolimator ini ada radian autokolimator mikro. Radian autokolimator mikro ini yaitu dari teknologi pendeteksi terbaru termasuk fotodetektor berbasis silikon dan berbasis detektor germanium. Detektor tersebut mengirimkan sinyal ke mikroradian pengendali digital dan proses sinyal dengan menggunakan DSP elektronik berbasis proprietary. Selanjutnya, pengolahan tersebut akan membuat sudut keluaran dikalibrasi. Kemudian, sudut tersebut diambil dengan menggunakan layar LCD touchscreen.
Jenis-jenis autokolimator yang kedua adalah visual autokolimator. Visual autokolimator ini mengandalkan mata seorang operator untuk bertindak sebagai fotodetektor. Pandangan gambar lubang jarum yang tercermin melalui sebuah lensa mata karena mata manusia bertindak sebagai fotodetektor. Resolusi akan bervariasi antar operator. Biasanya orang bisa menyelesaikan 3-5 detik busur. Karena mata manusia mampu membedakan gambar secara bersamaan. Autokolimator visual yang cocok untuk mengukur permukaan secara bersamaan. Autokolimator visual juga dapat dilengkapi dengan retikel lensa mata. Semua radian visual autokolimator mikro yang difokuskan pada tak hingga itu digunakan sesuai pada jarak kerja. Untuk selanjutnya, penurunan matematis dari autokolimator. Nilai penyimpangan dan nominal balok sudut itu didefinisikan sebagai selisih pembacaan autokolimator pada kedua muka ukur balok sudut. Secara matematis dirumuskan dengan E sama dengan beta dikurangi alfa, di mana E adalah penyimpangan dari nominal balok sudut, alfa adalah nilai pembacaan autokolimator posisi pengukuran awal, dan beta adalah nilai pembacaan autokolimator posisi pengukuran akhir. Di sini saya Rizka Isnaini Kurnia, NIM 18640006 akan menjelaskan tentang aplikasi dari autokolimator. Aplikasi utama dari autokolimator antara lain 1. Sebagai alat pemeriksa kelurusan dan alat ukur kedataran. Suatu garis dinyatakan lurus apabila perubahan dari jarak antara titik-titik pada garis tersebut terhadap satu bidang proyeksi yang sejajar terhadap garis selalu di bawah suatu harga tertentu. Pada pengukuran ini digunakan untuk menghitung penyimpangan dari kemiringan pada suatu cermin untuk mencapai titik yang lurus. Pengukuran ini menggunakan rumus H sama dengan tan alfa dikali B, di mana alfa adalah kemiringan cermin dan B adalah basis panjang. Sedangkan suatu permukaan atau bidang dinyatakan datar bila perubahan jarak tegak lurus dari titik-titik terhadap sebuah bidang geometrik yang sejajar permukaannya mempunyai harga di bawah suatu harga tertentu. Kemudian aplikasi yang kedua sebagai penyelaras komponen dalam sistem optik termasuk pengujian kualitas optik. Komponen dalam pengukuran sudut optik antara lain A. Pengukuran wedge dan sudut defleksi sinar sejajar yang muncul dari autokolimator. B. Pengukuran sudut prisma mulai dari sudut 90 derajat dan 45 derajat. Dan C. Pengukuran sudut deviasi melalui prisma. Kemudian pada aplikasi yang ketiga, pada visual autokolimator sering digunakan untuk memeriksa paralelisme wajah jendela optik dan potongan. Dan aplikasi yang keempat, yakni digital autokolimator digunakan untuk pengukur sudut, untuk memantau pergerakan sudut selama jangka waktu yang lama, dan untuk memeriksa pengulangan posisi sudut. Selanjutnya, yakni tentang kelebihan dan kekurangan dari autokolimator. Kelebihan dari penggunaan autokolimator antara lain 1. Pengukuran sudut dengan akurasi yang tinggi. 2. Mudah untuk mengatur dan mengoperasikannya. 3. Pengukuran non-kontak. 4. Tertelusur ke standar kalibrasi internasional. Dan yang kelima, kinerja yang tinggi dan pengukuran berulang. Sedangkan kekurangannya yakni pengamatan perlu dilakukan secara berulang dengan urutan terbalik untuk memastikan hasil pengukuran yang diperoleh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.